Boleh langsung slide yang kedua ya, branding di digital era. Nah ini sebenarnya ini ungkapan Gen Z banget, sorry Gen Z banget, Gen X banget ya. Tahu tak kenal maka tak sayang. Itu pasti perkenalan kau apa para Gen X atau baby boomers itu kan. Nah inilah ya. Sebenarnya karena ada di kalau umur sekarang udah di baby boomers ya. Kalau dibawa ke sekarang, kayak Pak Saiful tadi bilang, zaman tahun 72 itu kayaknya mungkin saat itu bisa disebut sebagai perusahaan rintisan atau startup ya. Tapi saat itu kan belum teknologi dan segala macam ya. Kamina itu asli Indonesia, kota Surabaya, berawal dari eh, garasi kecil di rumah kediaman Pak Darmo Adi Pranoto ini founder kami di kota Surabaya. Kemudian kalau ini lini masanya itu bergerak ke ya 85 saat itu ekstrim lokal, ekstrim lain belum masuk dan kita menjadi market leader di Indonesia dan memperluas penetrasi ke seluruh Jawa dan Sumatera. Pelan-pelan terus kemudian tahun 95 itu kita menggandeng investor baru, Ultra Jaya Milk. Jadi Campina dan Ultra Jaya ini adalah sister company, Bapak Ibu. Dan kemudian lanjut ke tahun 2001 itu kita mulai ekspansi ke pulau-pulau. Ya kita tahu bahwa Indonesia ini adalah archipelago atau negara kepulauan di mana ya kalau cuma Jawa aja ya belum Indonesia gitu kan. Tentunya kita harus expand juga sampai saat ini pun kita sudah hadir dari Aceh sampai Papua. Jadi ekstrim kita sudah bisa dinikmati oleh para penggemar ekstrim di hampir seluruh Indonesia. Dan 2006 ini dan ini mungkin kerjasama yang sangat awet sampai sekarang dan fruitful. Kita itu mendapatkan license untuk es krim karakter dari Nickelodeon. Saat ini ada dua, yaitu Patrick Star dan yang bintangnya, mega bintangnya adalah si SpongeBob SquarePants. Dan ini sampai sekarang masih digemari, berarti sudah lintas generasi ya. Yang jadi anak-anak di tahun 2006 ini sampai sekarang mungkin masih bisa menikmati dan sekarang dengan setelah berganti packaging beberapa kali, Shrimp Patrick dan SpongeBob ini masih bisa Bapak Ibu temui di minimarket, traditional trade, dan macam-macam. Dan melangkah ke tahun 2014, kami juga mendapatkan license untuk karakter-karakter dari Disney Marvel. Saat ini yang masih kita pakai untuk branding adalah Spider-Man, kemudian karakter nama Marvel itu sendiri, dan kemudian Ariel, The Little Mermaid itu juga kita pakai. Dan saya lupa satu lagi adalah em, Frozen. Jadi film kartun Frozen itu masih kita pakai sekarang dan itu jadi salah satu kekuatan kita itu untuk attract perhatian dari anak-anak dan lihat lihat ke SM itu pasti udah ngelihat karakter tersebut itu, karena familiar dengan mereka. Kita go public atau menjadi perusahaan TBK 2017. Jadi ya cukup butuh lama dari perusahaan kami ditemukan sampai jadi perusahaan TBK sekarang. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat websitenya kami, bisa ngelihat semua laporan. Tahun 2024, stepping agak-agak progres di tahun 2017 sampai 2024, tapi kita coba highlight tahun lalu yang pada apa. Jadi, relate dengan dunia yang saya geluti. Ini adopsi teknologi untuk mempermudah tim kami ini melayani para pelanggan ini untuk eh, berbalas pesan ya lewat WhatsApp. Karena kami percaya, kami punya layanan telepon, tapi makin ke sini makin sedikit orang telepon, tapi tetap karena ya once in a while sesekali masih ada pelanggan dan segala macam. Terus melangkah ke 2025, eh, layanan chatbot yang sudah kita hadirkan untuk layanan pelanggan mempermudah mereka ini Bapak Ibu dan mungkin juga saya juga untuk menghubungi Kampina. Eh, itu kita perkaya dengan chatbot yang lebih advance dan juga chat commerce. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba menghubungi kami lewat nomor WhatsApp 0811229300, itu akan disambut dengan chatbot dan akhirnya bisa melakukan apapun situ, bisa pesan SIM, bisa
jadi pelanggan baru, bisa komplain kalau ada hal yang kurang berkenan dengan pengalaman dengan es krim kami, terus dan informasi tentang Kampina dan juga berbicara langsung dengan live agent kami. Boleh next? Nah, ini udah udah berada di atau sudah tersedia di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kami ada 30 kantor perwakilan atau kantor cabang atau gudang di Pulau Jawa dan 30 lainnya itu ada di luar Pulau Jawa dan yang sebelah kanan adalah channel-channel penjualan yang kami kelola. Jadi general trade, modern trade, mobile unit. Jadi yang keliling ya, bisa pakai sepeda atau motor. Eh, Dulu ada becak tapi mungkin sekarang atau ada tiga tricycle unit sekarang eh, sudah berkurang, tapi malah diperbanyak itu sepeda dan motor. Kemudian home delivery yang saya geluti sekarang dan saya kembangkan. Kami juga hadir di sejumlah leisure parks dan mungkin akan ada tambahan beberapa leisure parks ukuran besar yang akan bergabung dengan kami di tahun 2025 ini. Kemudian kita juga membuka scoop counter, jadi eh, beli es krim tapi dalam bentuk scoop itu ya. Itu juga ada di pusat-pusat perbelanjaan dan di supermarket terkemuka. Distributor kami ada di luar Pulau Jawa. Jadi uniknya kami di Pulau Jawa itu kami kelola sendiri atau in-house. Jadi tim kami sendiri. Jadi mulai dari Serang sampai Banyuwangi itu adalah tim kita sendiri. Sementara di luar Pulau Jawa tidak termasuk Madura ya. Jadi Madura masih termasuk di Pulau Jawa. Dari Aceh sampai Papua itu dikelola oleh distributor kami dan juga kami membuka kesempatan untuk jadi reseller. Jadi yang sekarang ini malah online reseller atau kita kenal sebagai affiliate marketing atau affiliate marketer atau affiliate partner. Nanti kita akan jelasin di belakang nanti. Boleh di next. Nah, ini eh, lagi-lagi tak kenal maka tak sayang juga. Kalau ditanya sebenarnya Campina ini pasarnya di mana sih ya, kita lebih ke semua pasar ya, semua segmen saya bilang seperti itu. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, keluarga, atau sampai ke horeca bisnis itu kita juga sediakan produknya kita. Impulse itu atau Impulse ini, Impulse ini produk stick cup and cones yang biasanya tipe pembeliannya itu tidak terencana gitu loh. Jadi Bapak Ibu lagi ngantri dikasih supermarket terus lewat si freezer kemudian muncullah hasrat kayaknya enak nih gitu kan, terus ambil satu sambil ngantri itu dimakan atau nanti segera dimakan setelah dibayar di kasir kayak gitu. Terus kemudian take home ini yang eh, pola pembeliannya termasuk terencana yaitu yang gede ya, minimal di 350 mili. Jadi kami ini ada beberapa nih, 350 mili, 700 mili, sampai yang paling besar itu di 8 liter. Jadi 8 liter ini awalnya itu di produk usaha. Sebagai usaha jadi dijual sebagai menu gitu kan ya. Tapi uniknya selama masa pandemi kemarin ini 2020 itu ada satu momentum di mana es krim dibeli bukan untuk dikonsumsi saat itu tapi sebagai stok. Jadi zaman itu kan school from home, work from home, semua dari rumah, jajanan juga berkurang banyak ya karena kita mengurangi apa namanya frekuensi untuk keluar ke rumah. Ya, disitulah es krim 5 liter dan 8 liter ini kayak jadi suatu fenomena gitu. Jadi kita sempat ada sales di zaman pandemi tahun 2020 itu sampai tenfold atau 10 kali lipat karena saat itu brand ini sudah siap dengan home delivery dan ada produk yang besar yang bisa buat stok. Jadi istilahnya itu lebih hemat karena dihitung dari apa namanya eh, mililiternya versus rupiah itu sangat sangat ekonomis gitu. Dan es krim ini adalah kategori yang tergolong sibuk dalam artian selalu ada varian-varian baru yang keluar setiap 3 bulan sekali atau setiap kuartal. Jadi Januari sampai Maret ini kita sudah ngeluarin satu varian baru, kemudian April sampai Juni akan keluar produk baru yang lainnya dan akhirnya akan selalu ada produk baru. Karena beda dengan kategori atau produk yang lain atau industri yang lain, konsumerku sama-sama.
Yang mungkin misalnya susu itu setahun sekali atau 2 tahun sekali nggak apa-apa ngeluarin cuma satu. Tapi kalau es krim itu kayaknya seperti itu polanya. Jadi entah itu rejuvenating, packaging, terus kemudian ya keluar produk baru. Jadi kesibukan masing-masing brand manager kami adalah riset, kemudian mempersiapkan campaign-campaign untuk new product launch, mengurusi sampai ke BPOM, ke MUI dan segala macam, semua perizinan dan segala macam sampai si produk itu bisa launch di waktu yang ditentukan gitu. Ada kids, teen, adult, family dan Horeca. Next, Mbak, mungkin bisa visualisasinya bisa lebih enak kalau lihat gini kan. Jadi kalau segmen anak ini kayak kayak yang tadi kita lihat, yang paling kiri ini ya brand kita sendiri lah ya. Fantasy namanya, Fantasy. Kemudian ada Spider-Man dan karakter-karakter ini. Dan yang paling kanan juga milik kita sendiri namanya Happy Cow, yang kemasannya unik, cocok buat anak-anak. Terus kemudian tengah ini remaja, mulai dari hula-hula. Sebenarnya hula-hula ini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah kenal dengan merek es krim kami yang satu ini karena yang paling evergreen sudah ada semenjak atau bahkan sebelum Campina itu ditemukan, itu sudah ada sih formulasi es krim hula-hula stick ini. Rasanya tradisional banget Indonesia, kacang hijau, tape ketan, dan alpukat dengan nata de coco. Itu yang salah satu produk kita yang unggulan kita dan bisa kita sampaikan itu jadi backbone-nya kita gitu loh. Dari tahun 72 masih menggunakan cara yang sama, produksi yang sama, mungkin juga lebih modern sekarang, tapi resepnya juga masih dipertahankan sampai saat ini sehingga mungkin Bapak Ibu yang ingat di masa kecilnya pernah makan es krim ini, begitu sudah seusia saya misalnya, itu ya rasanya masih sama kayak dulu gitu loh. Kemudian es krim yang lain gitu. Dan yang bawah itu untuk dewasa ada yang cashew nut dan hula-hula, yang itu hula-hula juga ada yang durian. Kami sediakan dalam kemasan 350 mili yang besar, jadinya juga lebih puas sih. Kita pakai durian asli, tidak sekedar pakai perasa atau essence, tapi kita benar-benar pakai daging buah durian. Jadi ya buat para penggemar durian pasti sudah ngerasain bedanya antara produk kami dibandingkan dengan produk yang lain. Boleh di next? Nah, ini yang buat taps atau dewasa dan horeca atau buat bisnis ya, Bapak Ibu. Ya, kita punya selalu akan ada apa namanya kemasan ini yang selalu berganti-ganti dari tahun ke tahun. Zaman dulu, zaman saya kecil itu ini suatu suatu yang luxury misalnya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil zaman saya sekolah dulu makan siangnya kotaknya kayak Neapolitan Campina, wah ini pasti ini nih orang-orang kaya nih Pak gitu. Nah, sekarang mungkin juga udah bergeser gitu ya. Kemasannya pun juga kita buat transparan. Kenapa? Karena akan kelihatan pada saat nanti es krimnya itu rusak. Jadi es krim rusak itu kalau kelihatan itu sudah ada perubahan warna, terus ada lapisan bening di bawah itu artinya lapisan bening itu adalah gula ya, Bapak Ibu. Jadi kalau nature-nya kalau es krim itu sudah mencair, eh, dia akan kehilangan kelembutannya, menguap, airnya segala macam ya tinggal si padatnya saja. Jadi itu tidak tidak kita suggest untuk dimakan gitu kan. Paling bawah ini yang dulunya kita tujukan untuk bisnis, horeca, untuk menu dan segala macam, tapi ternyata hingga saat ini, sejak eh, masa pandemi sampai sekarang, itu tetap digemari bukan saja untuk menu, tapi juga untuk stocking. Nah, 8 liter ini bisa untuk 100 sampai 110 scoop. Jadi lumayan ya, kalau misalnya ada satu acara kantor gitu kan, terus beli satu ini aja, mungkin satu lantai bisa dapat semua sampai nambah-nambah tuh. Kalau 5 liter itu bisa sampai 50-60 scoop. Itu tergantung cara scoopingnya ya. Tapi kalau yang scoopingnya agak-agak generous banyak itu ya mungkin lebih sedikit dari itu. Tapi kalau yang cara scoopingnya itu kayak menggulung gitu, itu bisa sampai 60 scoops untuk yang 5 liter ini gitu. Next, Mbak. Nah, kita masuk ke kayak menu utama lah ya di sore ini. Jadi sudah kenalan dengan kabinet dan produk-produknya dan ini adalah aktivitas brandingnya kita atau komunikasi kita boleh bilang seperti itu. Jadi dengan eh, tim marketing kita punya strategi di mana itu disampaikan, dikomunikasikan ke masing-masing target audience dan rulesnya di zaman sekarang adalah kita tidak bisa
mendesain satu campaign atau pesan lewat satu iklan misalnya ya, dan itu ditujukan untuk semua khalayak, nggak bisa kayak gitu, tapi harus ditujukan ke spesifik target audience. Jadi tahu sih yang diajak ngomong siapa gitu. Nah, sebelum digital itu yang kita lakuin adalah kalau sumbu yang horizontal itu tentang channelnya, kalau misalnya yang atas bawah itu tentang audiensnya gitu loh. Jadi yang kalau above the line, tentunya kalau above the line pengertian yang gampang adalah kita komunikasi kita itu bisa mencapai lebih dari 1 juta orang. Simpelnya seperti itu. Jadi iklan TV ya, iklan TV bisa menjangkau jutaan orang karena yang nonton banyak, apalagi ditayangkan pada saat prime time, sinetron yang paling bagus saat ini, dan itu ditayangkan segera setelah break iklan. Nah, itu paling mahal tuh. Nah, itu bisa menjangkau jutaan orang. Radio ads juga, print ads itu kalau zaman mungkin kalau sekarang sudah makin menurun, print ads ini untuk majalah, entah saya juga lupa terakhir baca tabloid itu kapan. Kemudian public space ini yang ya kayak di OH, di Baliho dan segala macam, atau yang lagi tren sekarang adalah iklan di bodi atau gerbong kereta LRT, MRT dan segala macam. Jadi itu yang lihat itu bisa nggak tahu bisa jutaan orang 1 hari. Nah itu masuk ke kaidah yang above the line. Berarti retail ambience ini yang kayak kita branding di in-store, di toko, supermarket, hypermarket, di mana traffic atau kunjungan per harinya itu tinggi, sehingga untuk es krim misalnya, itu kita bisa kayak pasang brandingan kita ini di pilar, bisa di body freezer besar yang Bapak Ibu sering temukan di supermarket, dan itu bisa menimbulkan dorongan untuk membelinya seketika atau impulsif gitu loh. Nah, saat kita pasang brand kita, kayak kita pasang brand kita di atau branding kita itu di area-area strategis kayak pilar atau di mana dekat kasir dan segala macam, kita harus pastikan bahwa produk kita itu harus dekat dengan situ. Karena percuma kalau misalnya di pilar nih pasang Campina, oh ada packaging yang 700 mili segala macam, terus kemudian si konsumen kita itu pengen, wah kayaknya enak nih, nanti habis makan malam makan ini segala macam, terus habis itu dia tengok-tengok, nah barangnya mana kok nggak ada, nah itu udah kayak ngiming-ngiming doang tapi nggak ada barangnya, nah itu akan putus di situ, nggak ada conversion atau nggak ada pembelian. Tapi kalau misalnya di bawah pilar itu dikasih kayak ada 2 unit freezer, begitu ngelihat dari jauh kelihatan kepengen dia ngambil, nah itu ada conversion di situ gitu loh. Nah, itu masuk ke lebih ke offline ya. Terus kemudian kalau di bawah ini yang below the line itu, yang salah satu karakteristiknya adalah mengundang orang untuk datang. Jadi Kampina juga cukup sering atau heavy di sponsorship event. Jadi kayak Lala Fest atau With the Fest yang diadakan tahun lalu itu kita hadir, itu juga jadi kendaraan atau vehicle kita itu memperkenalkan produk baru kita. Saya sampaikan tadi bahwa produk baru es krim itu akan selalu ada tiap quarter. Bapak Ibu nanti ini deh, ciriin deh di freezer. Ini pasti ini tiap 3 bulan pasti ada barang baru nih. Dan pasti untuk menjaga stok di situ itu apa namanya, kapasitasnya tetap produktif juga, dan pastinya kalau kita keluarin barang baru pasti juga kita delisting atau kita buang barang-barang yang atau produk yang tidak terlalu bagus sellingnya gitu loh. Sales promotion ya bisa di toko dan segala macam. Kemudian personal selling kalau kita itu tawarin lewat call center kami, menghubungi dan segala macam. Marketing event yang sebut tadi untuk sponsorship, community juga demikian. Terus kemudian kita ngelangkah ke zaman sekarang, zaman digital ini seperti apa? Tentunya akan ada tambahan di online. Boleh next? Nah, sekarang ini ada tuh di pojok kanan, yaitu below the line itu social commerce. Sebenarnya bisa, eh digital itu sebenarnya bukan bisa masuk ke antara antara si above dan below the line, atau kita kenal dengan nama to the line.
sebenarnya bisa menjangkau sampai jutaan orang, tapi kita taruh di social commerce saja. Social commerce kita taruh di below the line karena sifatnya itu juga ada aktivitas untuk mengundang nonton gitu loh. Nah, kita bicara ke yang apa namanya above the line dulu. Website bisa menjangkau banyak banyak orang, email marketing tergantung eh, punya database berapa, newsletter yang kita kirimkan. Jadi website kami punya dua website, satu corporate dan satu lagi adalah untuk e-commerce. Jadi sejak tahun 2012 itu kami membuka semenjak kami membuka layanan di home delivery ini, kita perkuat dengan luncurin website sendiri untuk e-commerce. Jadi lewat alamat icecreamstore.co.id, jadi kayak toko es krim bahasa Inggris ya, icecreamstore.co.id, dan kamiladelivery.com itu bisa masuk ke website kita yang e-commerce, jadi bisa pilih-pilih produk yang Bapak Ibu inginkan, terus kemudian bisa pesan, terus bisa ambil eh, opsi pemilihan instan. Kalau di kota-kota besar di Jawa itu bisa langsung kelihatan harganya dari kantor pemasaran kita terdekat sampai ke alamat tujuan, atau bisa pakai kurir toko. Itu ada apa namanya, delivery charge-nya sendiri. Tapi kita bisa suatu kali kita bisa nonaktifin, jadi kayak free ongkos ongkos kirim kayak gitu. Kita juga lakukan pengiriman berkala untuk masing-masing member website kita. Kita sapa lewat emailnya mereka, loh apakah masih work sih email ini? Ternyata masih. Kita punya open rate itu di kisaran 30%, artinya dari yang dikirim, misalnya kita kirim 10.000 email, itu yang baca itu sekitar 3.000-an yang ngebuka email itu gitu loh. Dan aktivitasnya bisa kita desain macam-macam, bisa ngelihat ke halaman produk, bisa sekedar cuma informasi produk baru dan nah untuk yang lanjut ke below the line ini, itu ada social media blogs. Kita juga pelihara blog kita itu untuk aktivitas search engine optimization, mencari sesuatu di Google. Saya yakin bahwa tidak semua dari Bapak Ibu ini sekarang, zaman sekarang ini melakukan aktivitas googling untuk mencari informasi. Jadi, nyari informasi bisa lewat Google, mesin pencari ya, atau Bing atau apapun itu. Dan kedua, trennya generasi yang lebih muda itu mencari informasi lewat sosial media, lewat Instagram atau lewat TikTok dan segala macam. Mostly karena tujuannya adalah pengen beli atau nyari sesuatu gitu loh. Nyari relate sama yang dia pengen saat ini. Yang ketiga, langsung ke marketplace. Jadi ya udah gitu loh. Kalau yang googling kan masih ada step berikutnya ya. Oh, nyari apa, ketemunya web apa, dan kemudian diklik, entah itu yang paid atau yang organik. Terus kemudian masuk ke halaman terserah itu landing page-nya kemana. Tapi kalau sekarang makin makin ke sini tuh aktivitas pencarian ini juga mengarahnya ke e-commerce langsung gitu loh. Entah TikTok atau Shopee atau Tokped dan segala macam. Dan akhirnya laris itu, dan adalah suatu kehilangan atau kehilangan besar, a big loss kalau brand itu tidak hadir di ketiga-tiganya ini, entah itu di Google dengan beriklan AdWords atau display network iklan banner, atau di sosial media tidak ditemukan di situ pada saat si si konsumen ini ingin mencari informasi atau ingin beli dan segala macam. Di sosial media pun juga bisa di track atau di mendrive traffic ke e-commerce juga bisa sekarang lewat link di mana stories misalnya, atau pakai eh, CPAS istilahnya, beriklan di Meta, dan itu mungkin akan di sesi-sesi selanjutnya akan dijelaskan kayak gitu ya. Nah, itu. Terus social commerce ini yang paling seru yang kita lakukan sekarang. Jadi kita juga aktif di live TikTok dan Shopee. Untuk apa ya? Untuk selling. Tapi ada porsi di mana ada aktivitas edukasi di situ. Kenapa? Karena pertanyaan itu masih banyak seputar cara pesannya gimana, ngirimnya gimana, ngirimnya pakai apa, cair nggak kalau kirim ke Malang, kalau kirim ke Surabaya bisa nggak, seputar itu. Jadi buat kami itu kayak jadi satu edukasi yang cukup oke, asik gitu. Tapi setelah itu, setelah mereka convince, mereka akan masuk ke etalase, klik ke masing-masing produk yang diinginkan, melihat sudah terjual berapa, masuk ke store-nya kalau dia pengen tahu lebih jauh ya, rating tokonya berapa sih, kemudian review dan testimoninya berapa yang udah
ngeklik satu bintang ini berapa banyak. Kalau banyak ya udah dia akan batal beli karena power of consumer itu saat ini lebih tinggi dibanding power of brand itself. Saya percaya kayak gitu. Situ sih karena orang yang sudah puas dengan layanan kita, dengan produk kita, pasti akan memberitahukan ke orang yang lain. Dan orang lain ini akan lebih percaya dengan pengalaman sesama konsumen dibanding brand. Lah, berarti brand nggak usah ngomong dong. Tetap harus berkomunikasi, tapi juga karena kita pengen mendapatkan UGC itu atau user generated content dari konsumen-konsumen kita, ya kita harus punya produk yang bagus juga dan itu nggak bisa dikompromi. Quality harus nomor satu, harus paling bagus kita dan sepanjang Campina berdiri, Campina tidak pernah berkompromi dengan quality, jadi nggak pernah menurunkan kualitas hanya untuk ketemu harga yang murah. Ya, itu adalah satu hal yang kita pegang sampai saat ini. Boleh next? Nah, ini universe-nya kita. Jadi kayak planet gitu ya, kayak kayak planet Saturnus gitu. Jadi ini satu hal-hal yang relate dengan Campina saat ini Bapak dan Ibu. Jadi kita punya hotline sendiri, kita punya website e-commerce sendiri, kita punya aset digital website corporate yang bisa Bapak Ibu bisa memantau laporan apa namanya performa kami seperti apa dari tahun ke tahun. Kemudian marketplace kita juga hadir di e-commerce, kemudian O2O ini model kayak ini Alpha Gift dan Klik Indomaret. Kalau Bapak Ibu pernah coba belanja belanja lewat aplikasi itu yang ngirim adalah tim Alfamart atau Indomart. Contact center kita perkaya dengan chatbot tadi, chatbot dan chat commerce. WhatsApp kita udah official, udah centang hijau, jadi lebih percaya, lebih trusted. Kalau Bapak Ibu menghubungi kami pasti juga sudah ngelihat bahwa itu emang itu punya kamera. Itu kalau selain WhatsApp yang tidak centang hijau, itu pasti bukan WhatsApp kita dan Ibu bisa pertanyakan keasliannya gitu. Affiliate marketing kita jalan, OMS untuk e-commerce pengelolaan agar lebih cepat mengelola sekian banyak marketplace atau official store yang kita pelihara. Kemudian kita juga aktif di sosial media dan lainnya. Sosial media sekarang bisa langsung ngedrive sales lewat apa? Contohnya lewat keranjang kuning di TikTok. Kita bikin shopping video, kita sematkan keranjang kuning di situ. Bapak Ibu bisa langsung melihat videonya, dapat edukasi dari kontennya, dan kemudian jika tertarik untuk membeli bisa langsung search di situ, bisa klik di pojok kiri bawah dan akan masuk ke halaman produk. Kemudian email marketing bisa berkala ya, tetap kita kirim SEO lewat artikel-artikel kita secara organik juga kita lakukan digital ads untuk mendorong hasil kemungkinan aset kita ditemukan oleh para pencari informasi juga kita lakukan di situ. Instant delivery, yes, di kota-kota tertentu, kota-kota besar, Bapak Ibu bisa mendapatkan es krim yang Bapak Ibu inginkan dalam waktu kurang dari 1 jam lewat instant courier atau instant delivery. Live commerce kita jalan, quick commerce kita jalan, kita ada di semacam Astro dan segala macam. Jadi di kota Jakarta, Ibu bisa dapetin Campina juga dalam waktu sangat cepat. Itu, yes, boleh. Nah, ini kalau ngomongin home delivery lagi, karena ini ada satu hal yang saya kerjakan dengan sepenuh hati dari semenjak saya pegang ini tahun 2012, Bapak Ibu. Jadi cukup lama ya. Nah, saya ngomongin ini kayak lini masanya ini atau journey-nya kami sudah ada tahun 2006. Jadi sudah cukup berpengalaman. Jadi mungkin pertanyaan seperti, oh, emang nggak cair dan segala macam. Kami sudah berpengalaman di situ dan permas janji kami adalah es krim yang sampai di tangan Bapak Ibu kondisinya itu sama dengan pada saat ia keluar dari gudang pendingin kami. Itu adalah janjinya kita. Kalau nggak gimana, Ibu boleh komplain ke kita dan kita ganti produknya. Itu pampersnya kami seperti itu. Eh, Kami baru pegang Kamina Delivery ini dari tahun 2012. 2013 itu kita punya website sendiri. Zaman itu e-commerce belum seperti sekarang ini, malah masih baru awal-awal berkembang, tapi kami sudah membuka website ini. Kemudian 2015 kita kolaborasi dengan e-hailing partners kita, GoFood dan GrabFood untuk penyediaan pemesanan makanan secara instan di lewat aplikasi pemesanan makanan punya mereka. Kemudian 2018 mulai satu persatu e-commerce itu eh, mengajak kami untuk hadir karena
tahun 2018 saat itu tidak ada kategori es krim di e-commerce. Jadi karena kita sudah ada di GoFood dan segala macam, mereka ngajak kita untuk gabung sampai saat ini dan akhirnya e-commerce ini buat home delivery-nya Kamina punya kontribusi paling besar. Jadi membelinya itu di e-commerce sekarang ya. Kemudian tahun 2020 ini ada momentum Bapak Ibu, di mana karena COVID ini tidak keluar rumah dan segala macam, eh, kebiasaan untuk belanja online jadi mulai di sini ya, jadi mulai yang nggak pernah belanja online jadi pasti harus belajar aplikasi dan segala macam sampai tahun 2025 gitu kita punya eh, aplikasi WhatsApp ini yang bisa Bapak Ibu coba belanja lewat nomor tersebut boleh dicatat dan boleh dicoba 0811229300 ini dan bisa langsung belanja situ dan aktivitas yang lain. Boleh next? Nah, ini sejumlah penghargaan yang kami terima dan ini emang kami suatu hal yang kami banggakan. Juga ada penghargaan, sejumlah penghargaan juga dari Infobrand yang juga beberapa kita ikuti gitu. Boleh next, Mbak? Nah, ini ada video mungkin yang ini em, saya jelasin ini ada 4 video tapi tidak bisa kami mainkan semuanya mungkin karena keterbatasan waktu juga. Jadi kami ini sudah membuka kayak social commerce tadi. Salah satunya adalah affiliate marketing, di mana kalau Bapak Ibu aktif di e-commerce, kemudian Bapak Ibu ini membuka apa namanya mengaktifkan fitur affiliate di entah di Shopee atau TikTok, Bapak Ibu membagikan produk kami, itu Bapak Ibu bisa dapat komisi 5%. Itu kita kita saat ini kita jalankan flat 5%. Jadi kalau harga Kamina 8 liter itu 200.000 means Ibu bisa dapat 10.000 setiap kali ada transaksi yang masuk lewat affiliate. Nah, yang kedua ini ada contoh video tentang partner affiliate kita yang cukup berhasil. Jadi kami pantau terus itu salah satu aktivitasnya affiliate ini adalah membuat shopping video. Jadi dia bikin video, Bapak Ibu bisa video tentang produk apapun, terus kemudian kayak bikin testimoni sederhana, terus kemudian Bapak Ibu sematkan link belanja di situ. Jadi pada saat ada penonton yang entah pas ada algoritmanya pas nyambung terus masuk ke FYP dan segala macam tertarik untuk beli dan yang bikin video ini akan dapat komisi. Nah, contohnya shopping video seperti yang video ketiga, boleh di-play, Mbak. Nah, itu ada di pojok kiri, sebelah kiri. Nah, itu bisa langsung belanja dan bisa langsung beli. Nah, itu video yang kami bikin untuk diunggah di Reels dan oh enggak, ini di TikTok kami. Itu bisa bisa juga belanja luas itu. Jadi ada balance antara video-video yang kami tampilkan di sosial media kami yang untuk belanja dan untuk komunikasi saja. Jadi kan kalau terlalu hard selling juga nggak bagus, jadi malah ini mau jualan mulu sih gitu loh. Jadi ya harus ada balance di situ. Kalau yang sebelah kanan ini adalah video tentang ini aktivitas live commerce kita di TikTok, di mana kami aktif setiap hari, Bapak Ibu. Itu aktivitas kita yang kita jalankan. Kita sudah mulai live di TikTok dan Shopee ini sejak bulan Desember tahun lalu dan eh, yang kami amati adalah proses edukasi ini tetap berjalan terus dulu. Pertanyaannya pasti seputar yang paling banyak kita temui adalah cair nggak kalau kirim ke Jember? Wih, Jember, kita bisa kirim sampai Jember juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tinggal di sana eh, dari kantor perwakilan kami yang paling dekat dari Kota Jember. Terus kemudian ngirimnya pakai apa? Cara pesannya seperti apa? Gimana kalau cair? Nah, sebentar. Jadi dari situ si host ini atau si talent talent kami ini selalu kami bekali dengan informasi-informasi yang relate dengan menjawab pertanyaan yang tadi gitu loh. Jadi setiap kali ada sesi live, hari ini kami live dari jam 8 sampai jam 10 dan jam 11 sampai jam 2. Jadi kami ini aktif di hari dan jam kerja saja karena akan lebih efektif daripada
Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab oleh host, itu bisa langsung kami jawab karena tim kami juga aktif di situ, aktif nonton tim tim call center kami. Terus kemudian untuk TikTok belum bisa untuk instant, tapi masih bisa same day saat ini. Tapi untuk yang Shopee, bayangkan kalau misalnya lihat live ini, kemudian tertarik untuk beli, kemudian masuk apa namanya, pojok kiri bawah itu etalase, pilih satu, Bapak Ibu terus milih instant kurir dan tersedia di kota di mana Bapak Ibu tinggal dalam waktu kurang dari sejam itu, ya Bapak Ibu lihat live. Itu yang namanya Hard Crunch, terus atau Happy Cow, atau si Fantasi Choco Milk ini dan segala macam itu sudah sampai di rumah Bapak Ibu, diantarkan oleh kurir dari perusahaan ojol. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi ya, makin ke sini untuk ngelakuin branding ini juga menurut saya juga harus diimbangi dengan kemampuan untuk menghasilkan selling. Karena kalau kalau untuk create awareness saja sih cuman separuh atau seperempat jalan saja gitu loh. Lah, terus kalau saya udah tahu ada produk kamu, tapi kalau misalnya saya mau beli terus saya susah nggak nemu-nemu, ya buat apa gitu. Nggak kayak gitu. Mungkin pemikirannya kayak gitu. Ya, boleh next. Mungkin ini slide terakhir saya, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sudah menyimak presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Saiful. Terima kasih banyak. Luar biasa, Pak Yoga, menginspirasi sekali. Ini pastinya akan menjadi satu inspirasi buat teman-teman yang baru mau memulai usaha gitu ya, bahwa ada cerita 53 tahun yang lalu, usaha yang dirintis dari garasi ya, Pak Yoga ya, dari garasi sekarang tumbuh menjadi perusahaan TBK gitu ya. Ya, saya yakin semua pengusaha memiliki impian yang sama untuk bisnisnya tumbuh dan berkembang gitu ya. Baik, ada pertanyaan nih dari Pak Iwan Purnama, Pak Yoga. Eh, Seperti apa, berapa sales contribution dari Udah e-commerce? tanya. Ini pertimbangan beberapa Oke. brand yang mulai masuk Ah, ke pasar e-commerce ya, Pak Yoga. oke. Langsung saya jawab ya. Oke. Silakan, Pak. Eh, Sebenarnya kalau ngomongin e-commerce itu adalah bagian dari home delivery, Bapak dan Ibu. Jadi home delivery-nya kami ini kontribusinya itu sekitar eh, 5-6% dari total penjualan kami. Nah, dan itu terus tumbuh, gitu. Kalau bilang kecil, ya kita masih di kisaran 5% dari total penjualan Kambina. Eh, jadi kalau e-commerce sendiri, nah e-commerce ini 40% dari total jualan kita di mana? Di home delivery. Nah, kalau 40% lainnya apa? Kita masih ada eh, drive-thru. Jadi Bapak Ibu itu dari 30 kantor perwakilan kita di Indonesia atau terutama di Pulau Jawa, Bapak Ibu bisa datang langsung, beli di situ, pesan, dilayani oleh tim kami, kemudian di packing dan segala macam, Bapak Ibu bisa bayar, dan kami mulai melengkapi kantor perwakilan kami ini dengan mesin edisi dan kris gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, ya itu berkaca dari pengalaman kami, biasanya pesannya itu banyak, atau pesannya mungkin rencananya pesannya cuma ini ya, gitu ya. Tapi ternyata jadi banyak pesanannya gitu kan. Pas duitnya nggak cukup, wah saya harus kemana nih? Waduh, sorry nggak bisa debit dan segala macam. Jadi harus ke ATM dulu, jadi rapotin. Nah itu berkaca dari pengalaman itu, kami juga hadirkan eh, layanan untuk bisa membayar lewat bertransaksi, sorry, lewat eh, edisi yang bisa memungkinkan membayar lewat kris. Jadi makin ke sini makin kita tingkatkan. Selain dari si e-commerce tadi juga ada WhatsApp. WhatsApp pun juga cukup besar di kami. Makanya kenapa WhatsApp itu kami perkaya dengan fitur chatbot dan chat commerce ini. Jadinya eh ya makin cepat lah. Jadi nggak bukan orang atau live agent melulu yang ngelayanin dan itu akan masuk antrian balas dan segala macam, tapi bisa dibalas secara otomatis, jadi lebih cepat itu loh. Dalam artian lebih puas juga karena dilayani langsung gitu kan. Terus kemudian selain itu juga ada
telepon juga ada dan segala macam. Jadi cukup beragam sih kalau home delivery kita itu source-nya itu dari mana, bukan cuma dari e-commerce, tapi juga dari, oh juga ada dari OTO juga. Boleh dibilang kalau yang kayak AlphaGift itu kontribusinya cukup besar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah belanja lewat aplikasi ini, jadi lewat aplikasi ini kita buka official store di situ, jadi Bapak Ibu bisa ngeliat dari situ dan terus kemudian pilih beberapa produk untuk belanja dan itu akan dikirim dari toko Alfamart Indomaret yang terdekat dan ini memungkinkan home delivery ini bisa dirasakan oleh mereka yang atau Bapak Ibu yang tinggal di luar Pulau Jawa gitu loh. Mau di mana Manado, Makassar dan segala macam Bapak Ibu bisa rasakan layanan ini pesen es krim untuk diantar ke rumah itu juga lewat eh, handphone kayak gitu. Mungkin itu Pak Saiful untuk jawaban Baik, saya eh, kontribusi tadi dari e-commerce-nya kita. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.